Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Setelah 40 tahun setia menikah, wanita tua menerima undangan kencan dari pria yang tidak dia kenali. Dikutip dari erabaru.net, istri Tom, Molly, berada di rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan terapi baru untuk penyakitnya. Mereka telah menikah selama 40 tahun, tetapi segalanya menjadi lebih menantang baginya. Suatu hari dia mendapat kejutan dalam hidupnya ketika orang asing mengundangnya berkencan. Tom dan Molly menikah di usia 20-an, membesarkan anak-anak mereka dan menjalani kehidupan yang paling biasa di daerah pinggiran kota Washington. Bagi setiap orang luar, mereka adalah lambang pasangan yang sempurna. Tentu saja tidak semuanya seperti yang terlihat, tetapi mereka masih saling mencintai bahkan setelah beberapa dekade. Sayangnya kehidupan terjadi dan setelah beberapa tes Molly didiagnosis menderita penyakit Alzheimer. Itu tidak mengejutkan karena itu turun-temurun dalam keluarganya. Tetapi mereka masih sedih dengan gagasan itu dan Molly benci membayangkan Tom terjebak merawatnya. Dia menyuruhnya mengirimnya ke fasilitas. Kita berjanji satu sama lain, Molly. Dalam sehat dan sakit kita berkata saat itu, balas Tom. Saya tidak akan pernah melakukan itu. Jika dan ketika kamu membutuhkan lebih banyak bantuan, kita akan menyewa perawat di rumah untuk kamu. Molly tidak percaya betapa hebatnya suaminya, dan dia tidak akan pernah bisa hidup berterima kasih padanya. Kondisinya semakin memburuk seiring berjalannya waktu, tetapi dokter memberi mereka harapan. Mereka tampaknya sedang menguji beberapa terapi dan perawatan baru. Jadi setiap tahun Molly tinggal di rumah sakit selama sekitar 1 minggu dan Tom akan menjemputnya di hari terakhir. Sayangnya sepertinya dia kesulitan mengingatnya setelah minggu itu. Itu semakin sulit baginya setiap tahun dan Tom mengharapkan hal yang sama kali ini. Namun dia merasakan sesuatu yang lebih. Dia merasa seperti dia mungkin tidak memiliki lebih banyak kesempatan dengan istrinya segera. Dia tidak mengerti perasaannya, tetapi perasaan itu membuatnya khawatir. Karena itu dia merencanakan sesuatu yang istimewa kali ini. Dia akan menjemputnya dengan penuh gaya, dan mereka akan pergi piknik seperti kencan pertama mereka lebih dari 40 tahun yang lalu. Dia juga menyiapkan surat unik dan meminta perawat untuk membantunya. Semuanya harus sempurna. Nyonya Franklin, saya punya sesuatu yang istimewa untuk Anda hari ini, kata perawat Lawrence memasuki kamar Molly dengan paket di tangannya. Oh, apa itu? Anda harus membukanya untuk mengetahuinya, tapi saya rasa Anda akan sangat menyukainya, lanjut perawat itu sambil tersenyum cerah. Perawat Lawrence telah berada di pusat perawatan sejak Molly pertama kali didiagnosis. Meski wanita tua itu melupakan banyak hal karena kondisinya, dia selalu merasa nyaman berada di dekatnya. Karena itu, Tom mempercayainya secara implisit dengan istrinya. Molly meraih paket itu dan melihat sebuah surat di tangannya. Dia membukanya dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Seseorang mengajakku berkencan, katanya dengan perawat Lawrence. Surat itu juga berbunyi, pakai ini dan temui aku di bawah. Oh, wow, bukankah itu mengasihkan? Aku belum pernah kencan pertama aku tidak yakin sudah berapa lama sekarang. Molly melanjutkan ketika perawat membantunya membuka bungkusan itu dan mengenakan gaun malam yang indah. Mereka menuruni tangga kecil di pusat perawatan dan segera melihat Tom. Dia mengenakan celana kaki yang bagus, kemeja berkancing dan topi fedora dengan senyum paling cerah yang hanya ditujukan untuknya. Molly melihatnya, menatapnya dan membalas seringai saat dia mendekat. Anda mengirimiku paket dan surat ini, dia bertanya padanya. Tapi Anda tidak mengenalku, dan kurasa kita belum pernah bertemu sebelumnya. Nama saya Tom, dan ya, saya yang mengirim paket.
Bagaimana kalau kita pergi piknik hari ini? Tom memperkenalkan dirinya kepada istrinya dan bersikap seolah tidak ada yang salah, meskipun telah menyakitkan karena istrinya tidak mengingatnya sama sekali. Terlepas dari itu, dia menawarkan lengannya. "Ya, kamu tahu aku Molly, senang bertemu denganmu. Dan kurasa aku akan menerima undanganmu," jawabnya meletakkan tangannya di lengan Molly dan melambaikan tangan kepada perawat Lawrence yang tersenyum penuh arti pada mereka. Mereka menghabiskan sisa sore itu dengan menikmati piknik spesial yang telah disiapkan Tom di Flaming Geyser State Park, tempat mereka kencan pertama beberapa dekade lalu. Dia juga telah menyiapkan hadiah unik, album berisi foto-foto kehidupan mereka bersama. Saat Molly membolak-baliknya, Tom menceritakan kisahnya tentang semua yang telah mereka lakukan dan alami bersama selama 40 tahun terakhir. Dan dengan air mata berlinang, Molly akhirnya mengenalinya lagi di beberapa titik. "Maaf, aku tidak ingat," isaknya pelan saat Tom meraih tangannya dengan erat. "Jangan khawatir, karena aku akan berada di sini untuk memastikan kamu mengingatnya. Dan aku akan terus menceritakan kisah-kisah ini dan menunjukkan album ini kepada kamu, tidak peduli berapa kali diperlukan," dia meyakinkannya. Matahari akhirnya tenggelam, dan mereka mengemasi barang-barang mereka dan menikmati malam yang damai bersama di rumah. Molly akan melupakan banyak hal dan sering bingung, tetapi Tom selalu ada untuk membimbingnya. Dia adalah batunya melalui tebal dan tipis. Beberapa bulan kemudian, Molly meninggal dengan tenang dalam tidurnya. Dan meskipun kesakitan, Tom tahu bahwa dia telah melakukan segalanya untuknya. Saat dia membaringkan tubuhnya untuk beristirahat, dia berdoa kepada kekuatan apapun yang ada di luar sana agar mereka dapat bersama lagi di surga atau kehidupan lain. "Biarkan aku bertemu Molly lagi dan aku akan mengingatkannya betapa kita saling mencintai dalam hidup ini karena aku tidak akan pernah melupakannya," bisiknya pelan lalu pergi bergabung dengan anak-anaknya yang menemaninya pulang. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Jadikan setiap momen seunik mungkin. Tom merasa dalam hatinya bahwa dia harus memanfaatkan waktunya dengan Molly dengan cara yang istimewa dan merencanakan sesuatu yang mirip dengan kencan pertama mereka. Dia benar untuk melakukannya karena dia meninggal tak lama kemudian. Sumpah pernikahan tidak boleh diucapkan dengan enteng. Tom menjalankan tugasnya sebagai suami Molly dengan serius, berjanji bahwa dia akan ada untuknya dalam keadaan sakit dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.